Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya? Puasanya aman gak nih? Aman dong pastinya. Kalau kau sendiri gimana nih Syam? Jangan-jangan bolong-bolong. Wah enggak lah, aku pasti puasa terus, nggak ada yang bolong sebenarnya. Tapi sebenarnya kita di sini mau ngapain sih Syam? Oh iya, kita di sini ngapain ya? Teman-teman tahu nggak kita ngapain di sini? Nah, jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan menemani kalian semua di Kazura yang kelima. Nah, temanya apa nih Syam? Untuk tema Kazura pada tahun ini bisa terlihat di situ ya, Cakrawala. Nah, untuk Cakrawala kepanjangannya itu Cahaya Al-Quran, Kuatkan Ramadan, Warga Beriman. Wah, keren banget tuh kalau kita bisa bahas ini di Kazura yang sekarang. Nah, tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Oke, bisa memperkenalkan diri, namaku Muhammad Hisham Nugroho. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan namaku Atakia Denazla Aditya, dan kami berdua akan menemani kalian di Kazura yang kelima ini. Nah, ngomong-ngomong, Kazura itu apa sih, Syam? Kazura apa ya? Teman-teman tahu nggak? Kalau nggak tahu, coba aku jelaskan. Jadi Kazura itu kepanjangannya itu kajian Nuzulul Quran. Jadi kita akan berbicara tentang Nuzulul Quran pada kesempatan kali ini di Kazura gitu. Tapi kurang seru nggak sih, Syam, kalau kita cuma berdua? Jadi pastinya kita juga ditemani lah oleh narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak ilmu dan pencerahan buat kita semua. Kira-kira teman-teman sudah bisa menebak belum siapa Ustadz yang akan menemani kita? Oke, daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita sambut narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu Ustadz Rizky Asyidiki. Assalamualaikum Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin memperkenalkan diri, saya Rizky As-Sidqi yang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini akan menemani teman-teman sekalian di acara Kazura yang ke berapa tadi? Yang kelima, yang insya Allah mengungkap atau mengangkat tema yang sangat luar biasa, yaitu Cahaya Al-Quran, Kuatkan Ramadan, Warga yang Beriman, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, gitu. Amin. Terima kasih Ustadz atas Sama-sama. kesempatannya. Nah, jadi langsung aja kita mulai ya Ustadz. Baik. Jadi yang pertama banyak yang bingung nih Tats, bedanya Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Nah, terus buat kita yang kaum rebahan tapi pengen dapat berkah malam, itu ada nggak minimal ibadah yang harus dilakuin Ustadz biar nggak nyesal? Baik, jadi kalau untuk Nuzulul Quran dan juga Lailatul Qadar sebetulnya adalah kesatuan yang saling berkesinambungan. Jadi Lailatul Qadar itu merupakan kondisi di mana turunnya Al-Quran yang biasa kita kenal dengan sebutan Nuzulul Quran. Karena seperti yang Allah sampaikan di surat Al-Baqarah 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran, lebih tepatnya pada Lailatul Qadar. Nah, adapun turunnya Al-Quran sendiri teman-teman ternyata dibagi menjadi dua tahap. Jadi tahap yang pertama turunnya Al-Quran secara keseluruhan, dan itu terjadi pada Lailatul Qadar atau 10 malam hari terakhir atau 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya di malam yang ganjil. Adapun Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran pada tahap yang kedua dari langit dunia ke Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Nah, kemudian untuk ya kaum rebahan tadi ya, bagaimana supaya bisa mendapatkan keberkahan? Ya tentu untuk bisa mendapatkan keberkahan di Lailatul Qadar atau Nuzulul Quran itu adalah meningkatkan motivasi untuk beribadah. Jadi jangan hanya malam itu untuk rebahan, main HP, main game gitu ya, TikTokan atau main Roblox gitu ya. Tetapi kita mencoba untuk mengoptimalkan supaya malam hari itu kita bisa mendapatkan keberkahan khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Seperti itu. Oke, baik Ustadz. Nah, yang selanjutnya? Untuk yang pertanyaan selanjutnya, Ustadz, jadi di malam Nuzulul Quran ini ada nggak sih Ustadz amalan atau doa khusus yang dianjurkan gitu, terutama untuk anak muda, anak Gen Z gitu, yang ingin hidupnya lebih berkah meskipun sehari-hari sibuk dengan sekolah, kuliah atau aktivitas lainnya Ustadz? Baik.
Ya, kalau doa yang khusus gitu ya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, memang seringkali dicontohkan oleh Nabi dengan lafaz Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi salah satu spirit dari 10 hari terakhir bulan Ramadan itu kita mengharapkan ampunan dari Allah atas dosa-dosa kita selama ini, seperti itu. Adapun doa-doa yang lain kita bisa berdoa dengan ya minta kesuksesan gitu ya, minta keberhasilan, minta urusan-urusan sekolah kita diberikan kemudahan. Bisa dengan doa yang diucapkan Nabi Musa ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan juga doa-doa lain seperti itu. Kalau tidak bisa dengan bahasa Arab, bagaimana? Bolehkah pakai bahasa Indonesia? Boleh nggak kira-kira? Ya, boleh ya? Ya, tentu boleh seperti itu karena Allah memahami setiap bahasa kita. Jadi ya intinya tadi doa yang kita prioritaskan adalah minta ampun kepada Allah dan juga minta keberkahan supaya Allah memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusan kita. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya, Ustadz, sekarang kan zamannya serba digital. Betul. Kalau kita ngaji lewat aplikasi di HP, apakah pahalanya sama dengan membaca mushaf cetak? Terus apa kita harus punya wudhu dulu kalau mau pegang HP yang ada di aplikasi Al-Qur'annya? Baik. Kalau berkaitan dengan pahala, apakah sama membaca Quran dengan HP atau dengan mushaf? Ya, jawabannya untuk pahala sama gitu ya. Karena Nabi pernah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanat ya wal hasanatu bi asyrin amsalihha." Jadi ketika kita membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Dan tidak dijelaskan membacanya ini menggunakan media apa. Bahkan dengan Quran, dengan mushaf ataupun dengan HP, atau bahkan mungkin dengan hafalan, tidak melihat media sama sekali, sama saja satu hurufnya akan bernilai 10 kebaikan. Tetapi jika berbicara tentang keberkahan, tentu berkahnya berbeda. Akan lebih berkah ketika kita membaca Al-Quran itu dengan menggunakan mushaf. Kalaupun dengan HP juga mendapatkan kebaikan, tetapi tadi berkahnya berbeda. Karena apa? Tingkat fokus kita, khusyuk kita bisa berbeda. Kalau kita lihat Quran, yang kita fokuskan adalah Quran. Tapi kalau lihat Quran pakai HP, kita seperti ada pikiran, wah ini ada notifikasi atau tidak gitu ya. Ada notif, kalau misal ada telepon masuk atau WA masuk, otomatis fokus kita bisa berubah seperti itu. Berbeda dengan kalau kita melihat mushaf, seperti itu. Kalau begitu tidak peduli medianya apa, tapi kebaikannya tetap sama. Iya, pahalanya sama tapi berkahnya bisa berbeda. Berkahnya beda. Betul sekali. Oke. Nah, yang ini Pak, yang sering bikin bingung tuh begini. Kalau di HP kita itu ada aplikasi Al-Quran atau stiker ayat di casing HP-nya gitu kan. Boleh nggak sih kalau HP-nya tuh dibawa masuk kamar mandi, sedangkan kan Al-Quran tuh nggak boleh ya dibawa masuk kamar mandi. Betul. Baik, pertanyaan bagus. Jadi jika ayat Al-Quran itu ditempel berupa stiker dan dia tampak, maka tidak diperkenankan untuk dibawa ke kamar mandi seperti itu. Maka lebih aman ketika kita ingin menempelkan ayat Al-Quran itu pada benda-benda yang sulit kemungkinannya untuk dibawa masuk ke kamar mandi. Adapun kalau HP yang di dalamnya ada Al-Quran digital seperti itu, maka ketika HP-nya itu mati sehingga tidak terhukum sebagai Al-Quran. Tetapi kalau HP-nya nyala kemudian layarnya itu adalah ayat Quran dan kemudian dibawa masuk, ini yang tidak boleh seperti itu. Nah, jadi intinya yang dihukumi itu adalah sesuatu hal yang tampak. Nah, tapi kalau misal stikernya itu kok ditutup atau diapakan seperti itu, ya ada keringanan lah seperti itu. Tetapi lebih aman memang tidak menempelkan stiker Al-Quran itu pada benda-benda yang ada kemungkinan dibawa masuk ke dalam kamar mandi seperti itu. Nah, yang selanjutnya, sekarang tuh lagi tren posting potongan ayat Al-Quran pakai background estetik di story tuh, Ustadz. Itu niatnya syiar atau malah jatuhnya ke ria? Terus kalau misalkan ada yang lihat sambil dengerin lagu galau, itu gimana hukumnya, Ustadz? Baik, luar biasa. Jadi ketika kita share ayat-ayat Al-Quran itu merupakan sesuatu hal yang baik gitu ya, yang positif dan malah bermanfaat untuk media, menggunakan media seperti itu. Nah, adapun kalau misal berkaitan dengan niat, maka niat itu akan kembali kepada orang yang posting gitu ya. Jadi kita tidak bisa
menilai oh ini riya ini atau ini ikhlas ini, tidak bisa. Karena kaidah dari para ulama adalah nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla bisarair. Jadi kita hanya menghukumi sesuatu hal yang tampak tadi, adapun yang tidak tampak urusan hati itu adalah urusannya Allah, seperti itu. Nah, adapun kalau sambil mendengarkan lagu galau ya itu sesuatu hal yang berbeda ya. Jadi kalau misal Quran itu memang ya murni hal-hal yang positif, tapi kalau dicampur dengan lagu galau ini kurang pas lah, kurang epic lah bahasanya ya, atau kurang pas seperti itu. Karena ayat Al-Quran itu nanti tidak bisa digabungkan dengan musik-musik, apalagi musik galau seperti itu. Tapi kalau misalnya nasyid, nah nasyid itu beda ya. Nasyid itu adalah semacam lantunan yang kemudian bisa memberikan semangat, motivasi, itu ada keringanan. Tapi kalau musiknya tadi galau, ini sebaiknya dihindari seperti itu. Jadi postingannya tergantung niat gitu ya? Betul, kalau postingan itu tergantung niat, tetapi kalau diiringi dengan lagu gaul lebih baik jangan, lebih aman. Ya. Oh ya, dan selanjutnya boleh nggak sih kalau kita tuh tag atau mention teman di komentar ayat yang isinya teguran gitu? Jadi kayak mengingatkan teman atau karena kita lagi kesel terus di tag gitu. Nah, apakah itu termasuk adab yang baik, Ustaz? Terhadap Al-Quran? Baik, luar biasa. Jadi kalau misal gini, kita baca suatu postingan yang ada kaitannya dengan ya azab atau apa seperti itu ya teman-teman ya. Maka kemudian tergantung niat kita tadi. Kalau tadi disampaikan niat kita untuk mengingatkan itu bagus ya, tapi lebih aman tidak di mention, tetapi langsung dikirim secara personal gitu ya. Karena kalau kita mention di situ kan yang ngelihat tidak hanya teman yang kita tag aja nih, tetapi kan terpublish, sehingga nanti ada kekhawatiran orang-orang akan tahu oh berarti orang ini melakukan maksiat kayak gitu ya. Nah, ini kurang aman seperti itu. Nah, adapun kalau niatnya nyindir atau niatnya apa seperti itu, ini pun harus dihindari seperti itu ya. Karena tadi nasihat yang tepat itu adalah nasihat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kalaupun kita terpaksanya mention, ya minta izin dulu seperti itu ya. Tapi lebih aman memang tadi ada postingan tuh, wah ini kayaknya berkaitan dengan teman kita si A nih yang melakukan ini. Lebih aman kita teruskan itu ya, yang menunggu pesawat itu kan, atau dia mana seperti itu ya. Jadi tidak dimentionkan seperti itu, karena untuk menjaga privasi teman kita seperti itu. Yeah. Nah terus Ustadz, seringkali nih kita tahu mana yang benar dan yang salah, tapi tetap saja tergoda mengikuti tren atau pergaulan yang sekarang ini. Bagaimana Al-Quran ini bisa membantu kita tetap istiqomah di tengah pengaruh lingkungan yang sekarang ini, Ustadz? Baik, luar biasa. Jadi betul, semakin kesini zaman itu semakin berkembang, muncul tren-tren baru atau bahkan mungkin challenge baru gitu ya di media sosial seperti itu. Maka Al-Quran itu teman-teman hadir sebagai furqan ya, sebagai apa? Pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan sebagai penimbang ini tren ini kira-kira tepat nggak kita lakukan, tepat nggak kita ikuti. Maka teman-teman ketika muncul tren baru seperti itu, kita pun tadi apalagi sudah tahu ya itu ternyata nggak baik, maka tentu kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti seperti itu. Maupun kalaupun dikatakan sama teman-teman kita, wah ketinggalan zaman gitu ya, wah dan seterusnya, itu tidak perlu kita pedulikan seperti itu, karena yang menilai kita itu kan bukan siapa, orang lain, tetapi Allah seperti itu ya. Sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Jadi membuat semua orang itu suka dengan kita itu sesuatu hal yang mustahil. Kita mengikuti tren A, belum tentu semua orang suka. Kita mengikuti tren B, belum tentu semua orang juga suka. Dan satu hal lagi teman-teman yang perlu kita perhatikan, jika kita melakukan sesuatu dalam rangka mencari ridho manusia dan di situ ada murkanya Allah, maka Allah akan murka, dan suatu saat Allah akan membuat semua manusia murka kepada kita. Tetapi barang siapa yang melakukan sesuatu karena dia mengharapkan ridho Allah, meskipun manusia murka kepadanya, maka yakinlah suatu saat Allah akan membuat manusia yang sebelumnya murka menjadi ridho kepadanya. Seperti itu. Masya Allah juga ya. Nah, untuk yang selanjutnya Ustaz, kan salah satu goal dari Ramadan ini kan kita bisa khatam Al-Quran gitu, Betul. Nah, untuk goal yang lainnya itu apa Ustaz yang harus kita incar supaya lebih berkah Ramadan kita, Ustaz? Baik, luar biasa.
Jadi Ramadan ini tidak hanya memotivasi kita untuk bisa goal dalam hal Al-Quran saja ya, khatam dalam Al-Quran saja, tidak hanya itu. Tetapi salah satu goal yang krusial, yang sangat penting itu adalah bagaimana kita itu bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, akhlak kita, karakter kita, ucapan-ucapan kita, perilaku kita. Maka itu merupakan salah satu tujuan disyariatkannya ibadah puasa. Jadi tidak hanya baca Quran aja gitu ya, tapi lisan kita tidak bisa ya terjaga dari mengucapkan kalimat yang buruk. Kita baca Quran terus, tapi kok masih suka ngambil pulpen temennya, misalnya kayak gitu ya, atau ngambil makanan temannya dan seterusnya. Nah ini kalau seperti ini, tujuan berpuasa belum bisa tercapai pada orang yang bersangkutan. Maka selain Quran tadi, hal yang harus kita capai dengan puasa ini adalah sama-sama memperbaiki diri, diantaranya dari ucapan, hati, dan juga perbuatan kita. Seperti itu. Ustaz. Nah, untuk yang sekarang banyak orang punya Al-Quran tapi hanya jadi pajangan atau dibaca tanpa tahu artinya. Bagaimana nih Tat secara sederhana mulai akrab kembali dengan isi Al-Quran di tengah kesibukan saat ini? Baik, betul sekali. Jadi sekarang itu banyak yang punya Al-Quran, bahkan ngoleksi gitu ya. Satu orang bisa punya 5 Quran, tapi sayangnya Al-Qurannya tidak dibaca gitu ya, tidak dibuka, hanya sebagai pajangan di kamarnya atau di lemari dan seterusnya. Nah, caranya adalah agar kita dekat dengan Al-Quran, pertama adalah pembiasaan gitu ya. Jadi kita itu harus punya semangat dan keinginan dan keyakinan yang kuat untuk membiasakan diri untuk berinteraksi dengan Quran. Maka seperti halnya HP yang selalu kita pegang seperti itu, maka kita pun juga memaksa. Kadang kita kalau nggak dipaksakan susah juga ya. Ada orang yang dinasehati cukup, tapi ada yang belum cukup, harus dipaksa tadi seperti itu. Sehingga kita harus memaksa diri kita setiap harinya kita punya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Maka ada 3 waktu terbaik untuk berinteraksi dengan Quran. Yang pertama sepertiga malam, yang kedua itu setelah subuh, yang ketiga adalah setelah maghrib. Nah, pastikan teman-teman setiap hari itu paling tidak ada salah satu waktu ini saja yang kita gunakan untuk apa tadi? Interaksi dengan Quran gitu ya. Lawang HP saja kita tiap waktu bisa pegang HP, masa dengan Al-Quran kan tidak seperti itu. Dan yakinlah kalau kita dekat dengan Quran, maka Allah akan memberikan kemudahan pada setiap urusan-urusan kita seperti itu. Jadi butuh pemaksaan dan juga ada keyakinan yang melahirkan kebiasaan seperti itu. Oke, jadi Ustaz, bagi anak muda yang kadang merasa jauh dari Al-Quran, langkah kecil apa Ustaz yang bisa dilakukan untuk mulai tertarik dan terbiasa membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, hal yang bisa dilakukan untuk mungkin teman-teman gitu ya yang agak jauh dari Al-Quran adalah dengan cara berkawan atau berteman dengan orang-orang yang soleh seperti itu. Dan juga menghindari sebab-sebab dia terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Karena yang namanya maksiat itu akan bisa membuat pelakunya itu jauh dari Al-Quran seperti itu. Nah malah kalau boleh saya sarankan, kalau bisa HP kita itu terminimalisir dari yang namanya musik. Nah seperti itu. Iya, Karena Ibnul Qayyim Al-Jauziyah pernah mengatakan, tidak akan berkumpul 2 cinta dalam satu hati. Maksudnya apa? Cinta Al-Quran dengan cinta musik gitu ya. Sedikit cerita, dulu ketika saya masih sekolah seperti ya, masih SMP, itu juga sering dengerin musik gitu ya. Nah tapi ketika ingin menghafalkan Quran kok susah rasanya seperti itu. Nah saya mendapatkan ilmu tadi bahwasannya kalau kita ingin fokus dengan Al-Quran, ya kita harus meminimalisir dari musik-musik itu. Maka HP saya coba bersihkan dari musik, saya hapus musik-musik itu dan coba untuk fokus dengan Al-Quran. Dan luar biasa Allah berikan kemudahan kepada saya untuk bisa dekat berinteraksi, bahkan sampai pada tingkat mengajarkan Al-Quran seperti itu. Jadi musik dan Al-Quran itu memang sejak dulu nggak bisa bersatu. Tidak bisa bersatu, ibarat air dan minyak ya mungkin. Iya. Seperti itu. Oke. Wah, gak terasa nih Syam, waktu kita buat diskusi sama Ustadz dan teman-teman penonton Kazura udah habis nih. Iya. Sayang banget gak sih Syam? Iya, padahal aku masih mau tanya-tanya nih sama Ustadznya. Iya nih. Nah, dari perbincangan kita, kira-kira kesimpulan apa yang kamu dapatkan? Nah teman-teman, jadi buat perbincangan kita hari ini, kesimpulannya kita bisa memahami bahwa Nuzulul Quran bukan hanya sekedar peristiwa sejarah tentang turunnya Al-Quran, tetapi
Lebih dari itu, peristiwa ini juga menjadi pengingat bagi kita semua bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup yang membimbing manusia menuju kebaikan. Dari situ kita juga belajar bahwa mendekatkan diri kepada Al-Quran tidak harus dengan langkah yang besar terlebih dahulu. Hal-hal sederhana seperti membaca beberapa ayat setiap hari, mencoba memahami maknanya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sudah menjadi langkah yang baik. Dan semoga melalui peringatan Nuzulul Quran ini, kita semua bisa semakin mencintai Al-Quran dan menjadikannya sebagai sumber petunjuk dalam mengambil keputusan, serta menjadi cahaya yang membimbing kita dalam menjalani kehidupan. Nah, terima kasih kepada Ustadz Rizky yang sudah berbagi ilmu dan juga kepada teman-teman yang sudah menyimak podcast kita hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa memberikan manfaat dan menambah keimanan kita semua. Tapi jangan sedih dulu guys, karena kita akan kembali lagi dengan podcast Kazura lainnya di tahun depan. Jangan lupa nantikan terus YouTube Karisma Semada, biar kalian gak ketinggalan update episode-episode Kazura lainnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman penonton Kazura yang sudah menyimak episode Cakrawala ini. Dan jangan lupa nantikan episode-episode lain di YouTube Karisma Semada. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update-update dari kami. See you next time!